Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Syahmi Hafiz dari kelas 11 IPA 7. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sholat jama dan juga qashar serta tayamum. Di sini juga bakal ada cuplikan video di mana kita melakukan sholat jama dan qashar beserta tayamum saat sedang melakukan studi kontekstual. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dahulu anggota kelompok ini. Yang pertama ada Abdul Aziz Saipullah, yang kedua ada Nazar Anwar, dan yang ketiga ada Muhammad Syahmi Hafiz. Nah, yang pertama ada tayamum. Tayamum merupakan tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air atau menggunakan pasir ataupun debu yang suci. Nah, di sini yang pertama itu ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama dari syarat tayamum adalah sulit menemukan air. Tayamum perlu dipenuhi jika seorang muslim tidak menemukan air di lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Debu yang digunakan saat bertayamum harus dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Yang ketiga, mengerti tata cara tayamum. Seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam. Yang keempat, tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Saat waktu sholat dan tidak menemukan air, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Dan yang terakhir, mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Selanjutnya, ada rukun tayamum. Yang pertama, membaca niat tayamum. Sama ketika akan beribadah, tayamum juga harus didahului oleh bacaan niat. Hal ini dilakukan agar tayamum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Yang kedua, mengusapkan wajah. Gunakan kedua telapak tangan untuk mengusap debu ke seluruh wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Usap kedua tangan menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, dan gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Yang keempat adalah tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan, tidak boleh terbalik dan terlewat. Nah, selanjutnya ada cuplikan video di mana kami melakukan tayamum di dalam bis ketika sedang melakukan studi kontekstual. Di sini saya sedang dalam perjalanan dan saya akan melaksanakan sholat asar. Yang pertama yang dilaksanakan adalah karena kita masih dalam perjalanan, kita melaksanakan tayamum. Berikut tata cara tayamum. Selanjutnya ada jama' qashar. Salat jama' ialah menggabungkan dua salat di dalam satu waktu. Jamak juga terbagi menjadi dua, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim yaitu mengumpulkan dua waktu sholat pada waktu sholat yang pertama. Misal, menjamak sholat zuhur dan asar, maka sholat zuhur dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan sholat asar. Sedangkan jama' takhir yaitu mengumpulkan dua waktu sholat pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya, menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat isya. Lalu ada syarat jamak. Yang pertama, sedang melakukan perjalanan atau safar. Yang kedua, orang yang sakit. Ketiga, ada uzur atau urusan mendadak. Dan yang terakhir, saat hujan. Yang terakhir ada qashar. Qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat dalam salat fardu. Qashar juga merupakan suatu rukhsan atau keringanan bagi seseorang yang sedang berpergian, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Lalu ada syarat qashar. Yang pertama, perjalanan berjarak jauh, minimal 81 km atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam. Kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, salat yang dikosor adalah salat 4 rakaat dan bukan qada salat. Yang keempat, berniat mengkosor salat pada saat takbiratul ihram. Yang kelima, diperbolehkan mengkosor salat hingga urusannya selesai bagi seorang musafir yang tinggal di suatu daerah tetapi tidak untuk menetap. Lalu ada cuplikan video di mana kita melakukan sholat jama' dan qashar saat sedang studi kontekstual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini kita kan masih dalam perjalanan ya, sehingga kita melakukan jamak takdim jamak sholat takdim, duhur sholat duhur sama dengan sholat asar. terus dikosor juga. Ya, Jadi kita mau berjalan sholat di musola musola Nur Nur Rahman Rahman tempat yang kita beristirahat. beristirahat. Jadi ya tunggu aja lihat videonya. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.